Bismillahirrahmanirrahim. Hukum saat sakaratul maut. Seseorang hendaklah mempersiapkan diri untuk perjalanan ke akhirat. Telah diriwayatkan dari Imam Hasan alaihissalam, persiapkan dirimu untuk perjalanan ke akhirat dan bawalah bekal. Wajib bagi seseorang apabila tampak tanda-tanda kematian dalam dirinya untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum ditunaikannya, seperti sholat, puasa, khumus, dan lain sebagainya. Dari hak-hak manusia yang wajib ia tunaikan, dia juga wajib mengembalikan amanat-amanat kepada pemiliknya. Apabila ia tidak mampu menunaikan kewajiban-kewajiban ini atau sebagian darinya, maka wajib baginya untuk berwasiat kepada orang yang ia percaya. Mengarahkan si pesakit ketika saat maut hendak menjemputnya, maka wajib bagi orang yang ada bersamanya untuk memposisikan si pesakit ke arah kiblat dengan cara membaringkan si pesakit dalam posisi melentang, di mana kedua telapak kakinya mengarah ke kiblat, sedemikian rupa sehingga apabila badannya diangkat, maka wajahnya akan menghadap kiblat. Sunnah-sunnahnya, sunnah mentalkinkan si pesakit ini dengan 2 kalimat syahadat dan berikrar akan keimamahan para imam alaihimussalam dan akidah yang benar serta kalimat-kalimat al-faraj. Sunnah setelah si pesakit menghembuskan nafasnya agar ditutup mulutnya dan kedua matanya, juga merapatkan rahangnya dan meluruskan kedua tangannya di sisi kanan dan kiri badannya, dan juga meluruskan kakinya serta menutup seluruh badannya dengan kain panjang. Sunnah juga untuk dibacakan surah Yasin dan As-Saffat. Hukum memandikan jenazah. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata, barang siapa memandikan mayit lalu ia menutupi dan menyembunyikan aib-aibnya, maka ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti saat ia dilahirkan oleh ibunya. Siapa yang wajib memandikannya? Wajib memandikan setiap mayit muslim, juga janin yang gugur bila telah mencapai usia 4 bulan. Syarat orang yang memandikan. Orang yang memandikan mayit hendaklah sama jenis kelaminnya dengan si mayit, kecuali bayi berusia di bawah 3 tahun. Namun dalam kondisi tiada yang sama jenis kelaminnya, maka boleh dimandikan oleh muhrimnya. Namun wajib si mayit ditutup auratnya. Disyaratkan bagi orang yang memandikan adalah ia seorang mukmin Syiah Ithna Asyariyah kalau ada. Juga hendaklah ia seorang yang berakal, baligh dan tahu hukum memandikan, dan berniat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandi jenazah. Syarat air yang akan digunakan adalah suci dan mensucikan. Dan air itu dibagi kepada 3 jenis air. Pertama,
air yang dicampur dengan sedikit daun bidara atau sidr. Kedua, air yang dicampur sedikit dengan kafur. Dan ketiga, air jernih. Campuran bidara dan kafur ke dalam air jangan terlalu banyak, sehingga membuat ia menjadi air mudhaf. Memandikan mayit atau jenazah adalah sama dengan cara kita melakukan mandi wajib lainnya. Namun kebanyakan para fuqaha menganjurkan untuk melakukan mandi tartibi apabila memungkinkan. Caranya, pertama-tama mencuci kepala dan leher sampai sempurna. Kemudian mencuci bagian kanan secara sempurna, lalu dilanjutkan dengan bagian kiri secara sempurna. Sebelum memulai mandi, maka wajib si mayit dibersihkan dari berbagai hal-hal yang menempel di tubuhnya, seperti plester yang menempel yang mengakibatkan air tidak akan bisa menyentuh kulitnya. Juga wajib menghilangkan apapun bentuk najis dari badan si mayit. Bagaimana si mayit dimandikan? Pertama-tama, ia dimandikan dengan air bidara, kedua dengan air kafur, dan ketiga dengan air jernih. Apabila si mayit sudah dimandikan, maka itu sudah mencukupi dari mandi-mandi yang lain, dan ia tidak menjadi batal oleh apapun apabila mandinya benar. Tidak wajib mengulang mandi mayit apabila badan mayit menjadi najis di tengah-tengah mandi. Cukup sekedar mencucikan tempat najisnya, namun wajib menghilangkan benda najis yang ada walaupun si mayit sudah diletakkan di liang lahat sekalipun, kecuali apabila hal itu susah untuk dilakukan. Hukum hanuth. Wajib menghanutkan mayit berapapun usia si mayit dan apapun jenis kelaminnya. Hanut wajib dilakukan setelah mandi, boleh sebelum dikafan atau setelahnya atau sewaktu dikafan. Cara menghanut: mengusapkan kafur ke 7 tempat sujud dalam diri si mayit. Dahi, bagian dalam kedua telapak tangan, 2 lutut, dan ujung kedua ibu jari kaki. Kafur yang digunakan wajib suci, mubah, dan baru. Hukum kafan. Syarat kain kafan. Syarat kain kafan hendaknya mubah, suci, dan halal. Dan setiap kain kafan itu harus menutupi kain yang ada di bawahnya. Cara mengkafani:
Setelah mandi dan hanut, maka mayit wajib dikafani dengan 3 kain. Yang pertama, kain yang menutupi antara pusar dan lutut. Yang kedua, kain yang menutupi kedua bahu sampai pertengahan betis. Yang ketiga, kain yang menutupi seluruh badan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan sedikit dilebihkan sehingga kedua ujungnya bisa diikat. Hukum sholat jenazah. Wajib sholat terhadap mayit muslim, bahkan bila ia anak dari salah satu dari kedua orang tua muslim sekalipun. Syarat sholat jenazah: wajib jenazah diletakkan dalam posisi terlentang di depan orang yang mensolatinya, di mana posisi kepala mayit berada di sisi kanan dari orang yang sholat dan kedua kakinya berada di sisi kiri. Waktu sholat jenazah: waktunya setelah mayit dikafan dan sebelum dikubur. Apabila si mayit sudah dikuburkan tapi belum disolatkan, maka wajib ia disolatkan di hadapan kuburannya, sekalipun selagi badan si mayit belum hancur. Syarat orang sholat jenazah: tidak disyaratkan berwudu atau mandi atau berpakaian suci atau badannya suci apabila ingin sholat jenazah. Apabila sholat jenazah dilakukan berjamaah, maka imam tidak menanggung doa para makmum, sehingga makmum wajib membaca doa-doa khusus yang ada pada sholat jenazah. Cara sholat jenazah: sholat jenazah adalah 5 takbir, niat semata-mata karena Allah, dan menentukan dalam niatnya jenis kelamin si jenazah tersebut. Kemudian dia bertakbir dan membaca Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahu Akbar. Allahumma ighfir li hadzal mayyit. Allah. Apabila si mayit adalah wanita, maka dia baca Allahumma ighfir li hadzihil mayyita, lalu dia takbir dan selesai sholat. Hukum mengantar jenazah: sunnah ikut serta mengantar jenazah. Pahalanya sangat besar, namun wajib dilakukan secara benar dan dihindari hal-hal yang bertentangan dengan agama, seperti tidak bersyukur, ghibah, takut berlebihan atau mubazir, dan lain sebagainya. Hukum menguburkan jenazah. Cara menguburkan dan kewajibannya: wajib menguburkan mayit setelah dimandikan, walau ia adalah janin yang gugur. Wajib dikuburkan di dalam liang lahat agar terhindar dari binatang buas dan bau busuk. Wajib si mayit diletakkan dalam posisi badan miring ke arah kanan sambil menghadap kiblat, di mana kepalanya berada di sisi kanan kiblat dan kakinya berada di sisi kiri kiblat. Sebagian hukum dafan
wajib dikuburkan bagian-bagian dari badan mayit yang terpisah. Tidak boleh dikuburkan mayit di tanah rampasan atau wakaf untuk selain kuburan seperti masjid. Tidak boleh menguburkan orang-orang kafir dan anak-anak mereka di pekuburan kaum muslimin.